Oke, selanjutnya di bagian bawah ini ada login. Masukkan informasi akun, no handphone, paspor, dan ini textbox. Lalu, nah itu bagian sini itu bagaimana cara pembuatannya. Nah, ini adalah gambar di aplikasinya. Hasilnya seperti ini. Kalau di bagian ini tuh, bagian saat pembuatan tuh agak berbeda ya, karena memang grafiknya mungkin seperti itu. Oke, saya jelaskan login. Pertama kan kita masukkan dulu vertical argument lagi. Setelah dimasukkan itu kan guna vertikal itu agar kita bisa membuat komponen seluruhnya ke bawah terus agar tidak ya begitu. Lalu udah memasukkan vertical argument, kita juga masukkan lagi vertical argument. Untuk bagian komponen login, masukkan informasi akun Anda. Nah, ini juga dibutuhkan biar rapi gitu, nggak tercecer begitu saja, agar bisa diatur warnanya sedemikian yang Anda mau. Jika Anda mau warna ini, itu bisa berbagai macam warna, tidak serentak warnanya. Oke. Dalam sini kita atur aja leftnya 1, topnya 1 di vertical argument, lalu labelnya sesuaikan yang Anda inginkan aja. Selanjutnya langsung kita percepat aja, tambahkan lagi vertical argument. Nah, vertical argument lagi itu sesuaikan saja, kita taruh di center tengah-tengah ya. Tengah-tengahnya itu antara atas dan bawah ya. Kalau tengah-tengah antara samping dan kanan, samping kanan samping kiri itu beda lagi. Oke. Di dalamnya itu ada yang namanya label. Lalu input nomor ini adalah textbox kalian bisa cari di user interface textbox. Nah, ini textbox kalian bisa atur textbox saya jadikan besarnya itu fill parent, artinya mengikuti besar dari monitornya atau aplikasi atau HP kalian sendiri. Nah, kalian tinggal atur saja ya bagaimana pasnya itu. Oke. Kalau sudah diatur pasnya, kalian bebas atur di sini pasnya semenarik mungkin. Nah, di sini tuh ada garis kecil gini. Ini kalian bisa pakai horizontal argument atau vertical argument. Fungsinya itu buat apa sih? Fungsinya di sini saya untuk spasi atau jarak. Jika kalian ingin memperbagus desainnya itu butuh jarak. Yang kalau di bagian pemrograman itu atau UI UX, jarak itu disebut padding atau margin. Oke, itu mungkin lebih lanjut lagi. Baik, sekarang kita di bagian button login. Button login ini simple aja. Komponennya ada di sebelah kiri. Cari dulu user interface. Lalu drop aja komponen button ini. Kita drop ke sini. Tinggal drop ya. Sekarang kita ada di bagian blok untuk screen login. Pertama kita cari komponen button login dot click-nya. Ini nih. Kita cari di bagian komponen button login. Nah, oke, ini kalian bisa drop aja langsung. Fungsi blok ini tuh untuk tombol login ketika diklik. Nah, bagian if, then else if, then ini oke, saya jelasin. If ini sebuah kondisi dan then sebuah perintah. Saat kondisinya terpenuhi, maka perintah yang berada di then akan dijalankan.
mau apapun perintahnya maka akan dijalankan. Perintah di sini saya akan open screen-nya ke halaman utama ketika paspor dan nomor teleponnya itu benar. Lalu ada lagi ketika dia mengklik tombolnya terlebih dahulu, belum mengisikan sama sekali nomor telepon atau pasportnya, maka ada peringatan isi terlebih dahulu. Dan jika paspor atau nomor teleponnya itu salah, maka ada peringatan salah. Ini tampilan screen halaman utama. Halaman ini digunakan untuk memilih menu. Saya menjelaskan satu kumpulan saja. Nah, di sini tuh saya menggunakan horizontal arrangement. Lalu di dalamnya ada dua vertical arrangement yang saya kasih masing-masing satu button dan satu label. Buttonnya ini bisa saya gunakan untuk foto banner, sebuah banner. Mengapa saya menggunakan button? Karena hanya button yang bisa memiliki fungsi ketika diklik menunjukkan sesuatu yang kita inginkan. Begitu. Jika kalian sudah membuat desainnya ya, kalian bisa copy paste aja. Klik dulu sampai ininya ada garis-garis hijau, kalian bisa klik Ctrl V, lalu ditempel di bawahnya Ctrl V ya. Klik copy itu Ctrl C ya. Begitu saja untuk halaman utama, screen halaman utama. Simple sekali. Karena ini halaman menu, seperti misal Anda ingin membuat toko baju, lalu di sini display menu baju apa aja. Kalian bisa membuat 30 banner baju, kalian bisa menggunakan ini, tinggal copy paste saja, tapi buat dulu desainnya di awal. Tank, inilah bloknya hanya satu doang. Kalau kalian ada banyak, misal ada 30 banner ya, pasti bloknya ada 30, misal button 1, button 2, button 3, dan seterusnya gitu aja. Simple aja ini. Berikut tampilan screen pembelian. Screen ini untuk user melakukan transaksi. Jangan salvo sama tampilan di websitenya, memang berantakan karena ini udah menggunakan Logic. Jika di aplikasinya itu rapi, sangat rapi. Lalu kita di sini bagian top up amplifier. Ini bannernya. Untuk bannernya itu buat komponennya sama aja dengan screen login di awal. Yang membedakan hanya besar ukuran banner. Lalu ini kotak ini tuh spasi ya, jarak untuk atas dan bawah. Berikut ada satu, ini ada ID pengguna, label, ini ada text box. Saya berikan from untuk isi ID pengguna. Saya berikan nomor 1 agar user mengisinya secara berurutan. Jika user bisa secara berurutan kan bagus ya. Komponennya ini kita lihat berisi vertical arrangement. Di sebelumnya juga ada vertical arrangement, ada label, ada vertical arrangement lagi, ada label lagi, ada text box 1. Ini labelnya tadi. Yang pertama itu labelnya buat number, yang kedua untuk menandakan formnya, lalu text box. Untuk bagian kategori ini karena nggak bisa diakses ya, nggak kelihatan loh. Saya langsung ambil dari aplikasinya pas sudah jadi. Tampilannya seperti ini. Di review bagian websitenya itu saya menggunakan vertical arrangement tentunya, karena ini bagian ke bawah ya. Lalu ada label 2 kan ya, nomor 2 kategori kita menggunakan label, tapi itu kotaknya itu saya bungkus dengan vertical arrangement. Lalu di bawahnya lagi
Nah, itu kan biru tuh semua. Habis kategori di bawahnya biru semua. Saya di sini menggunakan horizontal arrangement. Horizontal arrangement agar dia bisa ke samping. Agar ke samping, bener gak sih? Biar ke samping gitu. Karena saya bagi dua, lihatlah di situ ada garisnya. Itu diisi dengan vertical arrangement lagi, dua vertical arrangement. Lalu saya bawah ke bawahnya lagi diisi vertical arrangement. Vertical arrangementnya lalu di setting aja. Di dalamnya ada label tuh 5 diamond, ada rupiah, berapa rupiah, diklik. Klik itu kan pakai button ya. Semua udah saya jelasin di awal. Dia dapatnya dari user interface. Itu kenapa pakai button, kliknya nggak secara manual aja udah klik gitu, nggak bisa guys. Kita harus menggunakan button untuk memindahkan halaman gitu. Untuk menjalankan suatu fungsi dengan baik kita harus pakai button ya, begitu. Untuk ukurannya sama aja ya. Kita lanjut ke bagian 3. Bagian 3 itu bagian apa ya? Tunggu sebentar ya. Oh iya, bagian pembayaran. Saya tandain dengan vertical arrangement pembayaran nih. Namanya tuh kan. Tentu aja sama kayak yang 2. Bedanya cuman di bagian saya juga tetap menggunakan horizontal arrangement. Dan di sini untuk pembayaran, nah di situ saya menggunakan button, hanya button, tidak ada label. Makanya buttonnya ini bisa ada logonya, ada image foto gitu. Ketika diklik mau kemana arahnya, arah hidup ini mau kemana gitu, enggak gitu, enggak ya gitu, simple gak kepikiran enggak. Ketika diklik itu langsung teng gitu kemana. Lalu di akhirnya saya berikan peringatan agar usernya tidak bingung, tidak pusing caranya itu gimana sih ya, begitu.